Dia terus-menerus berjuang dengan konflik batin tentang keputusannya untuk membunuh seluruh klan Uchiha, termasuk keluarganya sendiri. Itachi yang terlahir dari klan Uchiha tumbuh menjadi sebuah kebanggaan besar bagi klannya karena kemampuannya yang begitu luar biasa. Ia dikagumi oleh orang-orang sebagai yang terbaik dari generasinya dan diakui sebagai seorang jenius yang berada di atas dari yang lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan standar kemampuan bertarung klan Uchiha, Itachi jauh melampaui standar ini. Kemampuannya ini tidak hanya diakui oleh keluarga, teman, atau bahkan gurunya, tetapi oleh seluruh penduduk desa. Saat Itachi masih berumur 4 tahun, Itachi menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri banyaknya jumlah korban nyawa dalam Perang Dunia Shinobi ketiga, kekejaman perang, dan penderitaan atas perang tersebut. Tragedi ini membuatnya mengalami trauma mental yang sangat hebat dan membuatnya menjadi seseorang yang mementingkan kepentingan dan kedamaian desa lebih dari apapun juga. Pada usia 7 tahun, Itachi lulus akademi hanya dalam waktu 1 tahun dengan nilai tertinggi dari yang lain. Saat umurnya 8 tahun, Itachi sudah dapat menguasai Sharingan, lulus ujian Chunin saat umurnya masih 10 tahun, dan menjadi ketua Anbu dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 13 tahun. Itachi lahir di tengah-tengah ketegangan antara klan Uchiha dan pemerintah Konoha. Ayahnya, Fugaku, adalah pemimpin klan Uchiha yang merasa bahwa klan Uchiha diabaikan oleh desa. Itachi mulai menyadari ketegangan yang ada di antara klan Uchiha dan Konoha. Dia sering mendengar percakapan rahasia antara ayahnya dan anggota klan Uchiha lainnya tentang merencanakan kudeta terhadap desa. Ketika dia menyadari rencana kudeta klan Uchiha, Itachi dihadapkan pada pilihan sulit antara loyalitas pada desa dan cinta pada keluarganya. Puncak ketidakpastian datang ketika dia dihadapkan pada pilihan yang membelah jiwanya: menyelamatkan desa dengan mengorbankan keluarganya, atau membiarkan klan Uchiha melanjutkan rencananya yang berpotensi mengancam kedamaian Konoha. Ketika klan Uchiha memulai rencana kudeta terhadap Konoha, Itachi, sebagai Anbu yang memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk bergerak, menjadi mata-mata klan Uchiha terhadap Konoha. Menyadari bahwa kudeta ini hanya akan memicu peperangan antar negara-negara ninja serta akibat trauma mental, di mana peperangan semacam ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah dan kehilangan nyawa, Itachi pun berbalik menjadi mata-mata Konoha terhadap klan Uchiha, dengan menyerahkan informasi tentang klan Uchiha kepada Hokage ketiga dan para petinggi Konoha. Sebelum Itachi membulatkan tekad untuk membantai seluruh klan Uchiha, ia dicegah oleh Shisui yang berniat menggunakan cara damai melalui jurus Sharingan miliknya untuk memanipulasi pikiran Fugaku tentang kudeta di Konoha. Akan tetapi usaha ini justru dihalangi oleh Danzo yang ingin memiliki Sharingan hingga merebut satu Sharingan milik Shisui. Menyadari banyak rintangan yang menghadang, Shisui menemui dan menyarankan Itachi untuk melanjutkan rencana semula. Shisui memberikan satu Sharingan tersisa kepada Itachi sambil bicara tentang nama baik Uchiha, kebanggaan Konoha, dan ketentraman dunia shinobi. Karena tidak ada pilihan lain, Itachi dibantu Tobi membantai seluruh klan Uchiha. Hanya Sasuke yang disisakan hidup. Kutukan kebencian yang menaungi Uchiha tidak bisa dihindari, tetapi kebencian itu pula yang menjadikan seorang Uchiha semakin kuat. Oleh karena pertimbangan ini, Itachi membuat Sasuke sangat membencinya, dengan harapan ia termotivasi untuk berkembang sebagai shinobi yang hebat, juga satu-satunya kebanggaan Uchiha yang disegani di Konoha. Setelah pembantaian itu, Itachi berniat untuk meninggalkan desa. Itachi menemui Hokage ketiga untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi. Itachi juga meminta untuk menjaga Sasuke ketika ia meninggalkan desa.
Permintaan ini disetujui walau Hokage ketiga menyesalkan bahwa cara semacam ini yang harus ditempuh yang menyebabkan Konoha kehilangan salah satu klan terbaik di desa. Setelah peristiwa itu, Itachi menjadi pria yang diasingkan di desa, dipandang sebagai pembunuh tanpa belas kasihan. Saat itulah Orochimaru, mantan ninja Konoha yang kemudian menjadi anggota Akatsuki, menawarkan Itachi untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Orochimaru melihat potensi besar dalam kekuatan Sharingan milik Itachi dan percaya bahwa kehadirannya akan memperkuat posisi Akatsuki. Itachi, yang merasa terasing dan terbebani oleh penyesalan atas tindakannya terhadap klan Uchiha, melihat kesempatan ini sebagai cara untuk menyusup ke dalam dunia kriminal dan terus mengawasi gerak-gerik Akatsuki dari dalam, sekaligus menjaga Konoha dari ancaman luar. Dengan demikian, Itachi bergabung dengan Akatsuki dengan peran ganda, sebagai mata-mata Konoha dan anggota yang tampaknya setia dalam organisasi kriminal tersebut. Keberadaannya di Akatsuki menjadi salah satu rahasia terbesar desa Konoha, dan peran gandanya memberinya akses ke informasi penting yang sangat berharga bagi keamanan desa. Meskipun menjadi anggota Akatsuki, Itachi tetap mempertahankan loyalitasnya pada Konoha dan terus berusaha menjaga kedamaian dan keamanan desa, bahkan dengan mengorbankan citranya sendiri sebagai seorang pembunuh. Setelah bergabung dengan Akatsuki, Itachi bekerja dalam organisasi tersebut dengan hati-hati, memainkan peran gandanya dengan sangat baik. Dia menjalankan misi-misi Akatsuki dengan efisien, tetapi pada saat yang sama, terus memantau aktivitas mereka untuk mengumpulkan informasi penting yang dapat digunakan untuk kepentingan Konoha. Interaksi Itachi dengan anggota lain dari Akatsuki memberinya wawasan yang dalam tentang berbagai kepribadian dan kekuatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Dia terutama berhubungan dengan Kisame Hoshigaki, rekan setimnya dalam Akatsuki. Meskipun Kisame adalah seorang ninja yang kasar dan kejam, hubungan mereka terlihat sangat profesional. Dengan keduanya bekerja sama dengan efisien dalam setiap misi yang mereka jalani. Namun, perjalanan Itachi sebagai anggota Akatsuki tidaklah mudah. Dia terus-menerus berjuang dengan konflik batin tentang keputusannya untuk membunuh seluruh klan Uchiha, termasuk keluarganya sendiri. Setiap hari, dia harus menahan beban penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam atas tindakannya tersebut. Ketika hubungan antara Sasuke dan Akatsuki semakin tegang, Itachi menemukan dirinya terjebak dalam konflik yang semakin rumit. Sasuke, yang pada awalnya berniat untuk membalas dendam pada kakaknya, mulai mempertanyakan tujuan sebenarnya dari tindakan Itachi. Namun, Itachi terus menjalankan misinya dengan tekad yang kuat, meskipun hatinya hancur oleh kesedihan dan penyesalan. Puncak perjalanan hidup Itachi sebagai anggota Akatsuki terjadi dalam pertarungan terakhirnya melawan Sasuke. Meskipun sakit parah karena penyakitnya yang mematikan, Itachi menunjukkan kekuatan dan kegigihan yang luar biasa dalam pertarungan itu. Sebelum meninggal, dia memilih untuk mengungkapkan kebenaran kepada Sasuke, memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang dan motivasinya. Kematian Itachi bukan hanya akhir dari kehidupan seorang ninja legendaris, tetapi juga awal dari perjalanan baru bagi Sasuke untuk mencari pemahaman dan kedamaian sejati. Meskipun telah tiada, warisan dan pengorbanan Itachi tetap memengaruhi arah hidup Sasuke dan Konoha pada umumnya, sementara perannya dalam Akatsuki tetap menjadi rahasia yang terus berdampak dalam sejarah desa. Akhirnya, Itachi adalah contoh yang tragis dari pahlawan yang terpaksa mengorbankan segalanya untuk kedamaian, meninggalkan belakang beban rahasia, penyesalan, dan kesedihan yang dalam. Cukup sedih ya kisah dari Itachi ini. Next, mau dibahasin tentang apa nih? Komen di bawah ya.